Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah film yang berjudul A 12-Year Night. Diangkat dari kisah nyata yang dirilis pada tahun 2018. Film ini berlatar mulai tahun 1973. Bercerita tentang kebangkitan rezim diktator Uruguay setelah puluhan tahun menganut sistem demokrasi. Seiring kebangkitan tersebut, maka dimusnahkan juga berbagai bentuk kelompok yang menentang pemerintahan, termasuk kelompok revolusioner Tupamaro. 7 September 1973, 9 anggota Tupamaro kemudian ditangkap dan menjadi tahanan politik. Namun dalam film ini, kita akan berfokus pada 3 anggota Tupamaro saja. Mereka yaitu Pepe, Russo, dan Elio. Setelah kita tahu sedikit tentang karakter utamanya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan para tentara sibuk memindahkan tahanannya. Mereka adalah Pepe, Russo, dan Elio. Terlihat mereka dipindahkan ke sebuah penjara dan dipisahkan satu sama lain. Di hari pertama di tempat itu, para tentara menutup wajah mereka dengan kain dan menyiramkan bensin di kepala mereka. Lalu membiarkannya semalaman dengan tujuan membuat mereka mati lemas. Keesokan harinya barulah para tentara melepas kain penutup kepala, namun penderitaan mereka bertambah ketika pemerintah melarang mereka berbicara dengan siapapun, termasuk pada para penjaga. Tak sampai di situ, satu-satunya jendela yang ada di kamar mereka juga ditutup dan membuat mereka tidak bisa mengetahui siang dan malam. Sampai setahun kemudian mereka kemudian dipindahkan ke penjara lain. Seorang jenderal mendatangi mereka. Ia membawa surat keputusan bahwa ketiganya sekarang bukan tahanan lagi, melainkan seorang sandera. Karena hukum internasional, pemerintah tidak bisa menghabisi ketiganya, namun mereka akan dibuat gila di penjara itu. Tapi untungnya di sini mereka bisa dijenguk oleh keluarganya. Ay, papá, esto me hace llorar. Beberapa bulan kemudian mereka kembali dipindahkan, namun kali ini mereka dikurung di gedung tua di pinggir hutan. Russo dan Elio berada di sel bersebelahan dan memanfaatkan ketukan dinding untuk berkomunikasi. Sementara Pepe dikurung di tempat lain, bertahan dari kesepian dan keheningan, hanya berteman semut kecil yang menemani setiap harinya, sehingga membuatnya terus berhalusinasi. Di sisi lain, Elio dan Russo selalu diintimidasi serta makanan yang tidak layak. Tidak jarang mereka juga dikencingi oleh para penjaga. Mereka diperlakukan seperti binatang, sampai dokter mengatakan kalau ini adalah perbuatan yang biadab. Suatu hari toilet di Sir Elio rusak dan ia terpaksa dibawa ke toilet penjaga. Namun ia tidak bisa jongkok karena tangannya terus diborgol. Petugas yang menjaganya melaporkan masalah tersebut kepada Sersan. Namun Sersan tidak berani membuka borgol Elio. Ia pun melaporkan kepada atasannya, namun atasannya juga tidak berani membukanya. Terus seperti itu hingga masalah ini sampai ke perwira tinggi. Tapi pada akhirnya Elio harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Hari demi hari mereka lalui dengan berkomunikasi lewat ketukan. Sampai suatu hari ketiganya kembali dipindahkan. Kali ini mereka ditempatkan di sel yang cukup luas, namun para penjaga membuat garis yang tidak boleh mereka lewati.
Tidak hanya itu, dinding yang cukup tebal membuat mereka tidak bisa berkomunikasi. Kondisi ini membuat mereka semakin terpuruk. Suatu hari Russo mendengar penjaga yang sedang curhat tentang wanita yang ia sukai. Russo pun membantu penjaga itu dengan membuat surat untuknya. Tidak lama setelah itu, seorang sersan memanggil Russo ke ruangannya. Russo sangat takut, namun tanpa ia duga sersan itu meminta Russo membantunya membuat surat untuk wanita yang ia sukai. Mulai dari sinilah Russo selalu membantu sersan dan ia mulai mendapatkan makanan yang cukup layak. Tidak hanya itu, sersan juga sengaja membesarkan volume radio saat siaran langsung pertandingan bola. Hal itu cukup membuat mereka sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena mereka kembali dipindahkan. Namun kali ini mereka ditempatkan di ruangan yang sempit. Hal itu membuat Pepe semakin depresi dan selalu berhalusinasi. Setiap hari mereka hanya dibiarkan duduk di ruangan yang lembab tanpa tahu siang dan malam. Sampai setahun kemudian ketiganya kembali dipindahkan dan kali ini mereka mendapat tempat tidur yang cukup layak dibanding tempat sebelumnya. Dan hal yang paling mereka syukuri bisa kembali berkomunikasi satu sama lain, walaupun hanya lewat ketukan. Tak terasa 6 tahun sudah mereka menjadi tawanan politik. Liu mendapat kunjungan pertama dari anaknya. Ia pun terlihat begitu senang. ¿Cómo hace la mariposa? Es suave, te quiero mucho, ¿sí? Di satu hari, Liu mendengar ketikan petugas yang sedang menulis surat. Ia pun mendengarkannya dan menulisnya di sabun miliknya. Tak berselang lama, para penjaga masuk ke dalam selnya. Tanpa mereka duga, para penjaga membersihkan ruangan itu dan memberi fasilitas yang layak untuk ketiganya. Mereka pun membaca berita yang sekian lama tidak mereka dapatkan. Si llegas a ser el vivo, te arrancamos la cabeza. Vamos. Keesokan harinya ketiganya dibawa untuk menghadap Komite Palang Merah Internasional. Namun mereka hanya diminta menyebutkan namanya. Tak lama kemudian penjaga menariknya kembali ke dalam selnya. Setelah PMI pergi, fasilitas yang ada di kamar mereka kembali ditarik, tak terkecuali sabun milik Liu. Ternyata fasilitas itu hanya siasat untuk menutupi penderitaan mereka di mata dunia. Liu begitu terkejut saat seorang jenderal datang dari ibu kota dan langsung menemuinya. Ternyata Liu yang sudah menderita sedemikian rupa masih dicurigai karena tulisan yang ditemukan di sabun miliknya. Liu pun beralasan kalau tulisan itu merupakan permainan roulette yang ia mainkan untuk menemani hari-harinya. Terlihat dari tatapannya, Liu sangat membenci orang ini. Liu teringat saat hari di mana ia ditangkap. Ternyata jenderal ini adalah orang yang membunuh istri dan kakaknya. Jenderal pun mengancam kalau Liu tak akan pernah keluar dari sana. Namun ia tak gentar dan mengatakan, "Aku bertanggung jawab atas kesalahanku. Mungkin saja aku akan mati di sini, tapi aku tahu bebanku. Dan kau jenderal, apakah kau tahu beban yang kau tanggung?"
Sementara itu, Pepe mendapatkan kunjungan pertama dari ibunya. Ia selalu depresi dan hampir menyerah. Namun ibunya terus memberi semangat agar ia tetap bertahan dan tidak menyerah. Rotados son los que bajan los brazos. A mí me tenés que escuchar. Yo soy tu madre. Setelah itu, Pepe melihat upacara di sebelah kamarnya. Ia berteriak dan terus mengganggu acara tersebut. Ia pun dipukuli oleh penjaga penjara. Namun Pepe mengatakan ia hanya ingin barang yang dibawa ibunya, dan akhirnya ia pun mendapatkannya. Keesokan harinya Pepe dibawa ke psikiater karena terus mendengar suara aneh di kepalanya. Dokter mengatakan bahwa Pepe mengalami gangguan psikis. Ia hanya butuh istirahat dan menenangkan dirinya. Namun Pepe mengatakan ia merasa sudah tidak punya harapan. Mendengar hal itu, dokter memberikannya semangat agar Pepe berbuat sebisa mungkin dan mempertahankan apapun yang bisa dipertahankan. Adegan berpindah pada tahun 1980, di mana saat itu dilakukan referendum bagi rakyat Uruguay, yang akhirnya sebagian besar rakyat Uruguay memilih agar demokrasi kembali ke negeri itu. Hal itu memberi sebuah harapan untuk para tahanan politik, walaupun masih dalam negosiasi. Hari-hari pun terus mereka lalui dan terus dipindah dari satu penjara ke penjara lain. Hingga pada tahun 1983, ketiganya kembali ke penjara di mana Sersan yang pernah dibantu Russo ada di sana. Sekarang Sersan sudah menikahi kekasihnya. Dia lalu menawarkan bantuan kepada Russo. Namun bukan makanan atau fasilitas yang ia minta, melainkan bertemu dengan para sahabatnya. Pertemuan itu pun menjadi pertemuan yang penuh haru, karena 10 tahun sudah mereka tidak pernah bertatap muka. Singkat cerita, di tahun 1984, ketiganya kembali dipindahkan ke tempat pertama kali mereka dipenjara. Di sini, mereka mendapat seragam tahanan, yang berarti statusnya bukan tahanan politik lagi. Di satu hari dengan senjata lengkap, para penjaga membawa Elu ke tengah lapangan. Tahanan yang masih mengenalinya memberikan semangat. Melihat hal itu, ia pun seolah memainkan bola dan mencetak gol ke arah para penjaga. Dengan melakukan selebrasi yang menandakan kemenangan demokrasi sudah di tangan mereka. Setelah 12 tahun terisolasi, akhirnya pemerintah kembali ke sistem demokrasi. Pepe, Russo, dan Elu beserta tahanan lainnya dibebaskan dari pengasingan. Mereka disambut oleh keluarga mereka serta rakyat yang tidak pernah melupakan mereka. Mereka disambut bagaikan pahlawan yang baru pulang dari perperangan. Di akhir film dijelaskan bahwa Russo menjadi penyair serta novelis. Ia diangkat menjadi direktur kebudayaan di kota Montevideo. Sementara Elu berpartisipasi di bidang parlemen pertahanan. Sedangkan Pepe berhasil menjadi presiden Uruguay di periode 2010-2015. Dan saat menjabat, ia menolak semua fasilitas kepresidenan. Ia lebih memilih tinggal di rumah kebunnya dan mengendarai mobil tua miliknya untuk bekerja. Tak hanya itu, ia juga menyumbangkan sebagian gajinya untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan juga disebut sebagai presiden termiskin di dunia sampai saat ini.
Oke, sekian dulu dari saya, dan sekarang sudah mulai hujan dan suaranya mulai berisik. Jadi kalau ada salah kata saya mohon maaf, jaga terus kesehatanmu. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.